Perundungan atau bullying dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental korbannya. Pemirsa, faktanya bullying memiliki banyak jenis yang perlu diketahui. Berikut 3 jenis perundungan yang perlu diketahui. Pertama, perundungan fisik. Salah satu jenis bullying yang bisa terlihat dengan jelas dan dirasakan oleh korban. Perilaku perundungan fisik ialah memukul, menendang, mendorong, menampar, hingga serangan fisik lainnya. Pelaku perundungan secara fisik biasanya merasa lebih kuat, lebih besar, dan lebih agresif daripada korbannya. Kedua, perundungan verbal. Pelaku perundungan verbal biasanya melakukan tindakan bullying pada korban dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, atau panggilan nama yang tidak sesuai. Pelaku juga biasanya melakukan penindasan verbal dengan merendahkan, meremehkan, dan menyakiti korban. Selain itu, perundungan verbal yang perlu dihindari termasuk perilaku yang tidak menyenangkan atau sinis terhadap korban. Jenis terakhir ialah cyberbullying. Pengguna internet, smartphone, dan teknologi lainnya harus berhati-hati terhadap cyberbullying yang dapat terjadi kapan saja. Cyberbullying ialah suatu pelecehan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi untuk melecehkan, mengancam, atau mempermalukan korban. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Nah, melanjutkan fakta atau mitos yang tadi nih dokter, perilaku perundungan dapat menyebabkan korban menjadi putus asa dan juga melakukan tindakan fatal untuk keselamatan dirinya. Fakta atau mitos? Ya, ini suatu kondisi fakta. Fakta. Ya, di mana korban perundungan itu bisa saja mengalami gejala-gejala depresi, merasa murung, dirinya tidak berharga, merasa tidak berdaya, kemudian sudah merasa tidak ada harapan hidup lagi sampai berujung kepada pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup. Dan itu adalah kondisi yang sangat fatal dan sangat mengancam nyawa seseorang. Oke, tapi ada nggak sih gejala-gejala yang kemudian timbul sampai akhirnya dia melakukan hal yang fatal terhadap dirinya? Ada, tentunya tidak serta-merta seseorang itu mengalami gejala sampai berat dan langsung ingin mengakhiri hidup. Jadi ada gejala-gejala yang mendahului. Misalnya mulai menarik diri, ada perasaan murung, sedih terus-menerus, kemudian ada pikiran-pikiran yang pesimistik terhadap masa depan, ada rasa percaya diri yang semakin menurun, pikiran kematian, perubahan pola tidur, pola makan. Itu berlangsung terus-menerus sampai akhirnya semakin berat, semakin muncul pikiran-pikiran yang kuat untuk mengakhiri hidupnya. Oh, oke. Nah, dokter, sesuai dengan janji kita di awal, kita akan menjawab pertanyaan dari Instagram nih, dokter. Di belakang kita sudah ada sekitar 4 pertanyaan. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama ada dari Day Cold Chef. Izin bertanya, Dok, bagaimana peran keluarga dan sekolah dalam mencegah serta menangani kasus perundungan? Kemudian ada dari Aryo 3474. Assalamualaikum, selamat pagi, dokter. Izin bertanya, mengapa perundungan dapat berpengaruh negatif bagi korban itu sendiri. Mohon penjelasannya. Kemudian ada dari Salsa BLNB _. Dok, saya ingin bertanya, kenapa korban-korban bullying ini banyak sekali yang memilih untuk diam dan tidak melapor ya, Dok? Apa itu pengaruh dari kesehatan mentalnya atau bagaimana, Dok? Dan yang terakhir ada dari XXSLBWXX _. Apakah ada tantangannya yang dihadapi oleh tenaga kesehatan mental ketika menghadapi korban bullying, Dok? Silakan dijawab, dokter. Baik, tentunya orang yang mengalami bully atau perundungan, dia akan terus-menerus mendengarkan kata-kata yang negatif, yang merendahkan dirinya, yang membuat dirinya merasa terancam, sehingga ini akan mempengaruhi cara berpikir dan pola emosi dia. Sehingga muncullah gejala-gejala kecemasan, gejala-gejala rasa tidak berharga terhadap diri sendiri. Dan ini akan berdampak terhadap kesehatan mental seseorang. Jadi kata-kata yang terus-menerus didengar setiap hari, dialami oleh korbannya, itu akan mempengaruhi rasa percaya dirinya. Dan ini yang membuat korban merasa dia tidak bisa bercerita, karena apabila dia bercerita, itu akan mengganggu keselamatannya dia, karena kan ada ancaman-ancaman, ada intimidasi. Itulah kenapa mereka memilih untuk berdiam diri, tidak mau bercerita. Oleh karena itu peran lingkungan, sekolah, kampus, tempat kerja, keluarga ya, support system itu sangat penting. Di mana melihat ada perubahan perilaku. Misalnya seseorang itu kok jadi lebih banyak berdiam diri, jadi murung, lebih banyak tidak mau bercerita misalnya ya, menarik diri. Saatnya untuk merangkul, ada apa dengan individu ini. Dan kalau misalnya kampus katakanlah melihat adanya tindakan perundungan, itu harus segera ditindak. Karena memang sistem itu yang akan membuat perundungan itu menjadi hilang ya dari suatu lingkungan atau komunitas. Nah, kalau tenaga kesehatan tentunya kesulitannya adalah ketika perlu bisa menggali ya, mencari tahu lebih dalam ya tentang apa yang dialami oleh si korban,
sampai akhirnya korban itu bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Tapi dok, kemudian apakah pelaku perundungan ini sebenarnya memiliki masalah emosional terhadap diri dia sendiri, maka akhirnya dia melakukan bullying terhadap orang lain? Bisa iya, bisa tidak. Memang ada beberapa yang mungkin mereka punya latar belakang keluarga di mana mereka tidak mendapatkan afeksi atau perhatian yang cukup. Sehingga mereka melakukan bully itu sebagai bentuk mencari perhatian, bentuk mencari validasi terhadap kekuasaan, power yang mereka tunjukkan terhadap orang lain. Atau semata-mata hanya untuk kepuasan saja karena bisa menunjukkan bahwa dirinya lebih superior dibandingkan korban atau orang yang rentan. Jadi bisa ada masalah emosional perilaku yang mendasari seseorang menjadi pembuli, bisa juga tidak. Nah dokter, sedikit penegasan nih yang tadi dokter sampaikan, apa kemudian seseorang yang mengalami perundungan ini menjadi tertutup dan tidak menceritakan masalahnya kepada orang lain. Apakah itu karena dia malu atau tidak percaya ke orang lain karena dia sudah menjadi korban pembulian tersebut? Ketika seseorang mengalami pembulian terus-menerus, bisa terjadi distorsi kognitif atau daya pikirnya itu sudah mulai menyimpang. Dia mulai sulit membedakan mana yang memang dampak dari bully karena kata-kata yang dia dengar terus-menerus, mana yang realita yang ada. Ketika misalnya dia diancam, jangan bilang-bilang ya, kalau kamu bilang-bilang sama orang tua atau orang dewasa, nanti kamu akan misalnya mendapatkan satu punishment atau hukuman tertentu. Sehingga dia akan meyakini itu, aku tidak boleh bilang-bilang supaya aku selamat. Dan ini kan tentunya berbeda dari kenyataan. Justru kalau seseorang itu melaporkan atau menyampaikan apa yang dia alami, dia memungkinkan untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Jadi ada pemikiran yang mulai bergeser akibat bully. Oke, nah dokter, ini ada fakta atau mitos? Pelaku perundungan seringkali menganggap dirinya keren ketika melakukan bullying tersebut dengan menunjukkan kekuatan dan juga mendominasi korban tersebut. Itu fakta atau mitos, dokter? Sebetulnya ada yang fakta, ada yang mitos ya. Ada beberapa yang menjadi pelaku perundungan dan merasa dirinya keren bisa melakukan seperti itu. Tapi ada juga yang tidak, karena mungkin saja ikut-ikutan. Jadi ada juga pelaku perundungan yang ikut-ikutan karena semua orang melakukan itu. Atau dia melakukan perundungan karena dia merasa terpaksa harus mengikuti budaya atau culture di komunitas itu. Jadi tidak semua pembuli atau orang yang melakukan perundungan itu merasa dirinya keren, tapi ada juga. Oke, nah dokter, ini ada fakta atau mitos? Pelaku perundungan melakukan perundungan itu adalah sebagai bentuk ekspresi. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, dokter. Fakta atau mitos ini akan kita bahas usai jeda. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Hidup Sehat.